Bu Sinta, Bu Satun, monggo silakan. Ini terima kasih Bu. Duduk. Ibu Fasil. Assalamualaikum Bu Sinta. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Us, baik sekali, sehat. Alhamdulillah. Oh Gimana kabarnya Bu iya, Us, tadi sehat? Alhamdulillah sehat juga Bu Sinta. Iya, tadi katanya Bu Sinta sedang mencari saya. Ada apa nggak kira-kira? Apa ada yang perlu mau dibicarakan? Iya Bu, ada yang saya mau bicarakan sama Bu Us. Seperti ada yang mengganjal di hati saya Bu Us. Oh gitu. Iya, apa ya Bu yang membuat Ibu merasakan mengganjal di hati? Ini loh Bu Us, masalahnya eh, di kelas saya itu ada salah satu murid waktu pembelajaran berlangsung itu aktif gitu loh. Jadi dia itu tidak bisa fokus. Kemudian waktu pembelajaran saat saya menerangkan itu juga umek aja. Jadi apa ya, teman-teman yang ada di sebelahnya itu merasa terganggu. Berkali-kali, "Bu, ini loh, Bu, eee, usil," seperti itu, Bu. Jadi mungkin, saya mau berbincang-bincang dengan Bu Us, mau mencari solusi bagaimana ya enaknya itu bisa membuat anak bisa lebih fokus saat pembelajaran. Oh, jadi masalahnya itu. Jadi ada anak, salah satu murid Ibu yang kurang fokus dalam kegiatan pembelajaran di kelas gitu ya, Bu? Iya, Bu, betul sekali. Kira-kira dari pembicaraan kita ini apa yang ingin Ibu dapatkan dari saya? Saya inginnya setidaknya ketika awal pembelajaran, saat saya menyampaikan materi, mereka itu bisa lebih fokus, Bu. Karena kan intinya seperti itu, materi harus tersampaikan semuanya, kemudian baru mereka kalau memahami materi yang sudah saya sampaikan, selebihnya itu kan untuk metode atau pengisian LKPD itu kan, lebih mudah untuk dikerjakan, seperti itu, Bu. Oh, jadi intinya Ibu ingin ketika Ibu mengajar, murid-murid semua itu fokus. Kemudian ternyata dalam beberapa pelajaran terdapat anak yang tidak bisa fokus, begitu, begitu ya Bu. Ketika dalam menerima pelajaran, ketika belajar dengan Ibu di kelas. Iya iya, betul sekali, Bu Us. Nah, jadi kalau indikator fokus itu Ibu, menurut Ibu fokus itu dalam menerima pelajaran itu bagaimana sih indikatornya? Eee, Kalau menurut saya sih mungkin setidaknya itu di awal itu mereka itu ikut pelajaran dengan baik, Bu Us. Seperti bisa mendengarkan dan memperhatikan saya saat saya itu sedang menyampaikan materi, di awal setiap pembelajaran. Jadi ini ada beberapa murid saya juga dari awal pembelajaran sama sekali tidak mau mendengarkan dan tidak bisa fokus. Duduk loh saja loh, itu juga tidak bisa tenang, Bu. Oh, jadi indikator Ibu murid dikatakan fokus ketika belajar itu bisa tenang dan bisa mendengarkan Ibu dengan fokus ya. Dan bertahan lama setiap menerima pelajaran. Itu yang dimaksud Ibu indikatornya.
Iya, namun mungkin tidak terlalu lama sih, Bu. Setidaknya itu 15 sampai 20 menitan gitu loh, Bu, di awal pembelajaran itu. Mungkin setelah itu kalau ada praktek ataupun mengerjakan LKPD, ya nggak papalah, mungkin dianya bisa ke sana kemari. Maunya saya seperti itu, Bu, biar dia dapat menerima pelajaran dengan baik dan bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Oh gitu. Jadi paling tidak mereka bisa mempertahankan konsentrasi dan fokus ketika mereka dalam tahap pembelajaran yang sekitar waktu 15 sampai 20 menit tadi ya Bu ya. Itu sudah bagus ya Bu. Jadi menurut Ibu sudah mempertahankannya. Jadi kalau menurut Ibu, murid-murid Ibu, kalau yang tidak bisa fokus, baru masuk belajar sudah tidak fokus lagi. Itu nol ya Bu ya. Jadi kalau mekanisme fokus baru masuk itu sekitar berapa ya kira-kira? Fokus nol itu sudah tidak masuk. Kira-kira menurut Ibu, murid Ibu ada berapa skala ya sekarang? Belajar bagi mereka. Iya, mungkin kalau saya pikir itu ada di skala 5, Bu. Ada di tengah-tengah. Tapi juga ya masih jauh dari kata ideal. Oh, jadi gitu ya, Bu. Masih berada pada level jauh dari kata ideal. Menurut Ibu, begitu ya? Iya, Bu. Kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Mungkin saya akan merubah metode pembelajaran saya, Bu. Kemudian juga mungkin metode pembelajaran yang saya pakai itu masih kurang cocok sama anak yang saya ajarin dan yang kurang fokus. Biasanya anak tersebut itu mempunyai gaya belajar yang kinestetik ya, Bu. Jadi mungkin mereka itu tidak bisa disuruh terlalu lama untuk duduk dan fokus. Jadi rencana saya sesekali saya melakukan ice breaking, kemudian jika materinya cocok, saya akan menggunakan metode yang sesuai untuk memfasilitasi anak-anak yang kinestetik. Oh, gitu. Nah, jadi Ibu maunya seperti apa sih murid Ibu ketika sudah fokus tadi? Kalau menurut saya ya mungkin setidaknya itu 15 menit pertama mereka tenang dulu, Bu. Biar kita juga enggak terlalu terganggu gitu loh saat menyampaikan materi. Kalau di awal mereka sudah tidak fokus, kan konsentrasi saya sebagai guru juga terpecah. Nah, saya juga harus menenangkan mereka dulu, Bu. Baru saya bisa melanjutkan kegiatan saya untuk pembelajaran saat mengajar. Soalnya takutnya kalau saya lebih fokus ke anak-anak yang aktif, takutnya saya itu lupa, Bu, langkah-langkah yang sudah saya susun mulai awal dalam pembelajaran hari itu. Kalau mereka nggak aktif, mungkin seperti itu ya, Bu. Oh, jadi mereka bisa menerima pelajaran dalam waktu 15 menit pertama dengan fokus. Gitu ya, Bu. Kemudian kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi bagaimana cara mengembalikan fokus mereka, fokus anak tersebut? Anak didik Ibu itu yang seperti Ibu inginkan. Jadi kira-kira sampai pada level berapa ya tingkat fokusnya? Ya kalau mengharap idealnya 10 mungkin agak terlalu berat ya, Bu, ya. Setidaknya 7 ataupun 8 enggak apa-apa pun. Mungkin saya akan juga melakukan beberapa langkah, Bu. Ya seperti menggunakan metode yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid saya yang kinestetik.
Terus saya akan menerapkan pembelajaran yang lain juga yang bisa mengumpulkan fokus mereka, Bu. Mungkin ada yang lain, Bu, cara yang bisa Ibu pikirkan untuk meningkatkan tingkat kefokusan mereka selain ini? Mungkin saya akan menerapkan metode pembelajaran KSE itu loh, Bu, yang sosial emosional. Yang mungkin langkah pertama yang akan saya ambil itu dengan menggunakan teknik stop ya, Bu, ya, untuk membawa anak-anak itu bisa fokus kembali. Kadang anak-anak kalau masuk itu tidak bisa fokus karena masih teringat permainan yang sudah dilakukan sebelum bel masuk, Bu. Jadi mungkin sebelum masuk itu mereka itu bermain lari-lari sama teman-temannya. Jadi kebawa gitu loh, Bu, saat masuk ke dalam kelas itu. Seperti, kamu nanti jadi ya. Jadi seperti itu, Bu. Jadi mereka itu enggak penuh fokus saat pembelajaran dimulai. Wah, ini kayaknya ide yang luar biasa, Bu Sinta. Tapi dalam kelas Ibu itu kan cuma satu anak ya yang memiliki sifat seperti itu, tidak fokus dalam kelas ketika pembelajaran. Iya. Jadi, Iya sih, Bu, yang benar-benar aktif itu yang enggak bisa duduk itu. ya. Jadi dalam Ibu dengan cara menerapkan pembelajaran dengan menggunakan teknik stop, jadi bisa memancing emosi anak-anak untuk mengendalikan emosinya ya, Bu ya. Jadi bisa memiliki rasa itu luar biasa sekali, Bu, untuk mengajak fokus anak biar anak kembali fokus. Kira-kira bagaimana bentuk pelaksanaannya, Bu? Mungkin saya akan melakukan kegiatan seperti biasanya, Bu, pembelajaran itu mungkin awal itu saya mengajak mereka untuk menarik nafas sejenak dulu, kemudian menutup mata, dan saya akan memainkan musik relaksasi seperti itu, Bu, dan memberikan kalimat-kalimat afirmasi kepada mereka, agar mereka bisa lebih tenang. Mungkin seperti itu ya, Bu, ya? Luar biasa sekali, Bu Sinta, kalau Ibu bisa berhasil menerapkan dalam kegiatan pembelajaran. Saya rasa tingkat kefokusan anak akan selalu meningkat dengan teknik stop itu. Jadi, langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan yang pertama? Mungkin yang pertama saya akan melakukan revisi pada RPP saya, Bu. Mungkin saya itu kan yang paling jelas itu mengganti metode pembelajaran saya, Bu, agar bisa memfasilitasi kebutuhan anak dengan gaya belajar kinestetik. Kemudian saya akan menggunakan metode stop untuk memfokuskan anak-anak, dan untuk langkah-langkah yang lain saya akan menyesuaikan LKPD saya sesuai dengan kebutuhan murid-murid saya. Bagus sekali, Bu Sinta. Kira-kira dalam waktu dekat apa yang akan Ibu lakukan? Ya, selain merevisi RPP, saya akan segera menerapkan rencana pembelajaran dengan teknik stop tersebut, Bu. Luar biasa sekali. Jadi, dengan Ibu memiliki rasa atau memiliki rencana ke depan, jadi itu merasa penasaran ya, Bu, bagaimana cara penerapan yang betul, yang baik bagi anak kira-kira bisa benar-benar fokus dalam pembelajaran. Dengan apalagi dengan cara Ibu mereview RPP supaya bisa jadi RPP yang bisa mengakomodasi kebutuhan murid ya, Bu ya, sehingga bisa menimbulkan tingkat fokus yang lebih tinggi, kemudian mengganti metode menggunakan teknik stop yang kira itu sangat luar biasa sekali, Bu.
jika bisa diimplementasikan ke siswa yang aktif tersebut ya Bu ya. Saya yakin fokus anak-anak akan bisa bertahan Bu. Jadi untuk memastikan komitmen Ibu ingin menjalankan semua ini, kira-kira memastikan Ibu ini bagaimana ya? Apa kira-kira? Sehingga perencanaan Ibu tadi bisa berjalan dengan lancar dan bisa meminta bantuan orang lain. Kira-kira minta bantuan kepada siapa, Bu? Iya, Bu, mungkin nanti saya akan meminta bantuan pada teman sejawat. Saya untuk teman sejawat saya, kemudian saya akan berkolaborasi untuk menjalankan penerapan teknik stop ini, Bu. Karena saat melakukan pembelajaran teknik stop ini kan juga saya kan perlu seperti perangkat LCD, kemudian sound untuk pemilihan lagu relaksasi, kemudian juga saya akan berkolaborasi untuk memperbaiki RPP saya yang akan saya sesuaikan dengan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi gaya belajar siswa saya. Mungkin seperti itu, Bu. Saya akan lebih berkolaborasi dengan teman, mungkin seperti itu agar bisa lebih mudah, Bu, untuk melaksanakan teknik stop dan penerapan pembelajaran yang memfasilitasi anak pada gaya belajar kinestetik, Bu. Oh gitu. Alhamdulillah ya Bu. Pembicaraan kita ini sudah menemukan titik terang. Jadi selama pembicaraan kita, pembicaraan ini kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan ini? Luar biasa sekali ya, Bu. Setelah berkonsultasi dengan Bu Us, saya jadi terbuka pikiran saya. Hal yang menurut saya itu sulit mengatasinya, ternyata kayaknya saya bisa, Bu, mengatasinya. Setelah bertukar pikiran dengan Bu Us, dengan cara merevisi RPP dan menerapkan teknik stop dan lain-lain, mudah-mudahan nanti saya bisa menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi ini, Bu. Luar biasa sekali Bu Sinta. Dari pembicaraan ini saya juga dapat pembelajaran juga dari Ibu. Bagaimana juga kita dapat mengatasi anak yang kurang fokus ya Bu ya. Ketika di dalam kelas, biar anak tersebut jadi fokus dan mendengarkan pelajaran dengan baik. Ibu sudah mau melepaskan unek-uneknya kepada saya. Terima kasih ya Bu Sinta ya atas kepercayaannya. Ya, sama-sama Bu, saya juga terima kasih. Sama-sama Bu Sinta. Untuk yang kasus kedua, Bu Us nggih. Selamat sore Bu Us. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Selamat sore juga Bu Sinta. Alhamdulillah kabar saya baik. Bu Sinta sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat Bu Us. Oh iya Bu Us, tadi waktu istirahat tadi Bu Us mencari saya ya? Kira-kira ada apa ya Bu? Iya betul Bu, tadi saya mencari Ibu. Katanya ada yang perlu dibicarakan dengan saya. Kira-kira apa ya Bu? Yang ada apa nih? Kalau saya jelaskan itu nanti yang mengganjal gitu loh Bu, maksudnya yang mengganjal di hati saya. Oh gitu. Iya. Apa Bu kira-kira yang membuat masalah, yang membuat mengganjal di hati Ibu? Ada masalah kah Ibu?
Iya Bu, biasa masalah murid, nggak apa-apa ya Bu ya. Ini sangat mengganjal sekali pada hati saya. Iya, nggak apa-apa Ini Bu, dengan senang hati. Ya. ya, terima kasih Bu Sinta. Saya itu tidak enak sebetulnya mau cerita ke Bu Sinta, tapi nggak apa-apa, biar masalahnya ini dapat solusi yang terbaik. Iya. Masalahnya ini ada salah satu murid saya yang tidak bisa memahami isi suatu bacaan, sehingga nilai di semua pelajaran tidak bisa mencapai nilai maksimal. Dan terkadang sering mendapatkan nilai di bawah KKM, Bu. Jadi mungkin saya mau berbincang-bincang, sharing untuk mendapatkan nilai di bawah KKM. Jadi mungkin setelah saya berbincang-bincang dengan Bu Sinta, mau mencari solusi bagaimana cara meningkatkan pemahaman suatu bacaan pada diri siswa. Itu Bu Sinta masalahnya. Oh, iya Bu. Jadi ada siswa Ibu yang kurang memahami suatu bacaan ya, sehingga berakibat dan berpengaruh pada nilai semua mata pelajaran gitu ya, Bu? Iya Bu, betul. Oh iya, kira-kira dari pembicaraan kita ini nanti apa yang ingin Ibu dapatkan ya? Setidaknya siswa tersebut dapat menjawab pertanyaan tentang bacaan. Suatu bacaan dengan benar dan tepat, Bu. Tidak hanya memahami dan membaca saja, tapi juga bisa menjawab dengan benar gitu loh. Oh iya. Jadi intinya Ibu ingin siswa Ibu bisa mudah memahami semua isi cerita suatu bacaan karena bisa mempengaruhi pada nilai siswa tersebut ya, Bu? Ya Bu, betul sekali. Dengan siswa mampu memahami suatu bacaan, siswa dapat mendapatkan nilai yang maksimal. Namun, walaupun tidak semua pertanyaan bisa terjawab dengan maksimal. Namun, walaupun tidak semua pertanyaan bisa terjawab dengan benar, mungkin 80% pertanyaan bisa terjawab dengan benar. Gitu Bu maksudnya. Iya. Nah, jadi kalau indikator pemahaman suatu bacaan siswa itu menurut Ibu bagaimana sih indikatornya? Ya mungkin ada di skala 5, ada di tengah, masih jauh dari kata ideal. Oh iya. Jadi gitu ya Bu, masih berada pada level jauh dari kata ideal menurut Ibu begitu ya? Iya betul sekali Bu Sinta, makanya saya itu mencari solusi dengan Bu Sinta. Siapa tahu Bu Sinta memiliki saran atau solusi yang baik. Jadi semua masalah itu bisa teratasi sehingga murid saya itu dapat memahami bacaan atau cerita dalam pembelajaran itu dengan baik dan benar. Iya. Itu mungkin apa kira-kira apa Bu yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi kurangnya pemahaman pada suatu bacaan, Bu? Mungkin saya akan melakukan pembiasaan literasi buku cerita di setiap awal pembelajaran dan siswa itu diminta untuk mengisi jurnal membaca. Jadi dengan adanya jurnal membaca, mereka itu bisa paham betapa pentingnya membaca itu. Sehingga dengan membaca mereka bisa paham tentang pengetahuan dan banyak ilmu gitu, dan juga manfaatnya banyak. Anak-anak tersebut bisa lancar membaca, apalagi untuk anak kelas bawah. Semua jurnal itu yang termasuk dalam pengisian jurnal membaca yang akan saya sediakan serta mengulas kembali apa yang sudah mereka baca dengan pertanyaan 5W plus 1H yang saya ajukan kepada mereka sehingga mereka bisa memahami suatu bacaan cerita yang sudah mereka baca dengan benar dan jelas. Oh iya.
Nah, jadi maunya Bu Us itu seperti apa sih murid Bu Us ketika sudah mampu memahami suatu isi cerita bacaan? Ya, setidaknya mereka mampu memahami suatu bacaan dengan begitu mereka bisa meningkatkan hasil pembelajarannya. Ya ya. Jadi mereka bisa meningkatkan pemahaman suatu bacaan dan bisa meningkatkan hasil belajarnya ya Bu ya. Kemudian kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi bagaimana cara meningkatkan pemahaman suatu bacaan pada siswa Ibu? Ya, kalau mengharap idealnya 10 mungkin agak terlalu berat ya Bu. Setidaknya 7 atau 8 jadilah tidak apa-apa. Jadi dengan memahami suatu bacaan siswa, siswa tersebut dapat meningkatkan hasil belajarnya sehingga mereka mengetahui bagaimana cara mereka mencapai tujuan pembelajaran. Mungkin itu keinginan saya seperti itu, Bu. Mungkin saya akan melakukan beberapa langkah juga, ya Bu ya, seperti pelaksanaan pembiasaan literasi sebelum pembelajaran selama 15 menit, kemudian menulis jurnal membaca setelah membaca buku cerita menggunakan metode yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid saya yang mereka pahami dengan suatu bacaan kepada mereka. Itu Bu. Oh iya ya. Mungkin ada yang lain Bu Us cara yang bisa Ibu pikirkan untuk meningkatkan tingkat pemahaman suatu bacaan pada anak? Mungkin saya akan membuat majalah dinding di kelas saya sesuai tema literasi dan pemahaman suatu cerita, yaitu dengan merefleksikan suatu bacaan yang sudah mereka baca dengan pertanyaan 5W plus 1H. Sering mengajak mereka melihat film yang bermakna dan merefleksi dengan pertanyaan 5W 1 plus tadi Bu. Plus 1H. Oh iya. Saya kira itu sangat luar biasa sekali Bu Us. Bu Us bisa menerapkan pembiasaan literasi sebelum memulai pembelajaran dan apalagi menulis jurnal membaca sambil merefleksi apa yang sudah dibaca oleh siswa. Saya itu sudah luar biasa sekali Bu untuk meningkatkan pemahaman isi dari suatu bacaan. Kira-kira bagaimana bentuk pelaksanaannya ya Bu Us? Mungkin saya akan melakukan kegiatan seperti membuat poster atau membuat kalimat suku kata yang mudah dipahami anak-anak. Oh, luar biasa sekali Bu Us. Kalau Ibu bisa berhasil menerapkan dalam kegiatan pembelajaran ini, saya rasa tingkat pemahaman anak-anak terhadap suatu bacaan akan selalu meningkat, Bu Us, dengan metode yang sudah Ibu terapkan. Jadi, langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan pertama kali? Mungkin yang pertama saya akan melakukan revisi RPP dan saya akan menyelipkan dan memberikan waktu dalam pembiasaan literasi tersebut dan mengisi jurnal membaca dan juga merefleksikan apa yang sudah dibaca oleh anak-anak tersebut untuk mengisi jurnal. Kemudian yang paling jelas yaitu mengganti metode pembelajaran agar bisa memfasilitasi kebutuhan anak-anak dengan gaya belajar yang mudah dipahami anak tersebut. Itu Bu Sinta. Wah, luar biasa sekali, Bu Us. Kira-kira dalam waktu dekat apa yang akan Ibu lakukan? Setelah saya merevisi RPP saya akan segera menerapkan rencana pembelajaran dengan pembiasaan literasi. Itu Bu. Wah, luar biasa sekali ya, Bu Us. Saya jadi penasaran, Bu Us. Bagaimana cara penerapan pembelajaran nanti? Ibu akan merevisi RPP ya, Bu. Kemudian supaya RPP Ibu jadi bisa mengakomodasi
untuk meningkatkan pemahaman suatu bacaan, kemudian melakukan pembiasaan literasi, mengisi jurnal membaca, mereview apa yang sudah siswa baca, dan menanyakan dengan kata tanya 5W+1H, menerapkan pembelajaran dengan yang menyenangkan, dengan siswa melihat video yang bermakna. Saya kira itu sangat luar biasa sekali, Bu Us. Jika bisa diimplementasikan ke siswa, saya yakin tingkat pemahaman anak-anak terhadap suatu bacaan akan bisa bertahan, Bu Us. Jadi, untuk memastikan komitmen Ibu ingin menjalankan semua ini, kira-kira memastikan Ibu ini bisa berjalan, mungkin Ibu bisa meminta bantuan kepada siapa ya kira-kira? Iya, Bu Sinta, mungkin nanti saya akan meminta bantuan teman sejawat saya untuk berkolaborasi dalam pembuatan mading sekolah dengan tema yang sedang diampu. Yang pastinya menyesuaikan RPP teman sejawat yang merupakan guru mata pelajaran untuk menerapkan pembiasaan literasi di setiap kegiatan. Wah, alhamdulillah ya Bu, pembicaraan kita sudah menemukan titik terang. Jadi selama pembicaraan kita ini tadi, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari pertemuan kita? Luar biasa sekali ya Bu. Setelah saya berkonsultasi dengan Ibu, dengan Bu Sinta, saya jadi terbuka pikiran saya mengenai hal yang menurut saya sulit untuk mengatasinya tadi. Ternyata kayaknya kita bisa atasi bersama dengan cara tukar pikiran ya Bu ya, dengan merevisi RPP dan menerapkan pembiasaan literasi membaca, bacaan, mengisi jurnal membaca, dan sering mengajak siswa menonton video yang bermakna yang disukai anak-anak itu untuk meningkatkan tingkat pemahaman suatu bacaan sehingga dapat meningkatkan hasil belajar pula dan lainnya, dan juga mudah-mudahan nanti saya bisa menyelesaikannya dengan baik tentang permasalahan ini sehingga anak-anak bisa mencapai apa yang sesuai saya inginkan. Anak-anak itu biar lancar cara membacanya, bisa fokus dengan cara membaca tadi itu dengan bacaan yang benar dan jelas. Itu Bu Sinta. Wah, luar biasa sekali, Bu Us. Dari pembicaraan ini, saya juga belajar, Bu, juga dari Ibu. Bagaimana kita dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap isi suatu bacaan, sehingga anak-anak dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Terima kasih, Bu Us, sudah mau ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang dengan saya, bertukar pikiran dengan saya. Sama-sama Bu Sinta, saya juga terima kasih atas bantuan dan solusi dari Bu Sinta. Semoga ini banyak manfaatnya bagi kita semua dan tentunya bagi anak-anak ya Bu Sinta ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Sinta sudah selesai? Sampun, Bu. Oke, kalau sudah silahkan ini kembali ke main room.